Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 29. Dan pada pagi hari ini kami akan sedikit menjelaskan terkait topik yang kami angkat, yakni Rectors atau ResNet 50 X Doctors. Anggota kelompok kami terdiri dari Kak Dwi, Kak Dias, Kak Fani, Kak Iqbal, saya, Krisna, Kak Nasiro, dan Rizka. Baiklah, jadi di sini kami akan membahas terkait latar belakang terlebih dahulu, alasan mengapa kami mengangkat topik ini. Baik, latar belakang yang pertama adalah terkait dengan IoT atau Internet of Things. IoT sendiri merupakan hal yang penting pada revolusi industri 4.0. Kemudian perkembangan teknologi sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan juga seperti yang kita lihat sekarang itu tidak hanya masuk pada dunia industri saja, ternyata IoT itu juga telah masuk ke bidang kesehatan. Bahkan juga telah masuk ke bidang kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal tersebutlah yang mendorong kami untuk apa? Untuk mengetahui lebih jauh tentang IoT tersebut. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah terkait dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sendiri adalah masalah yang saat ini sedang menghadapi di lebih dari 200 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Yang mana penyebaran pandemi COVID-19 ini begitu cepat dan juga mematikan. Dan akhir-akhir ini seperti yang kita ketahui, telah muncul varian baru terkait dengan COVID-19 yang muncul di Afrika Selatan. Berikut adalah data terkait dengan jumlah kasus COVID-19 di seluruh penjuru dunia yang kami ambil dari World Matters per tanggal 1 Desember 2021. Ternyata sampai sejauh ini sudah ada 263.248.745 kasus. Kemudian poin yang ketiga yang kami ambil sebagai latar belakang adalah X-ray. Jadi X-ray ini adalah salah satu metode penting untuk mengetahui diagnosis COVID-19 dengan memanfaatkan radiasi sinar elektromagnetik. Akan tetapi hasilnya itu hanya dapat didiagnosa oleh dokter spesialis. Padahal jumlah dokter spesialis tersebut bisa dibilang masih sedikit gitu. So diperlukan suatu metode untuk apa? Untuk bisa mempercepat dokter dalam melakukan diagnosis tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik utama yang kami angkat, yakni Rectors atau ResNet 50 X Doctors. Jadi seperti yang kita ketahui, WHO pada tahun 2021 pernah mengatakan bahwa pandemi COVID-19 di era revolusi industri 4.0 ini menyoroti perlunya adanya integrasi antara bidang teknologi dengan kesehatan. Nah, dalam rangka menciptakan solusi terbaik menghadapi hal tersebut, negara perlu infrastruktur dan sumber daya yang berkompeten. Salah satu sumber daya yang dapat ikut menyukseskan Society 5.0 di Indonesia adalah dokter. Jadi, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Rectors? Apa sih tujuan dari Rectors dan bagaimana Rectors itu bekerja? Sebelum itu, saya akan memaparkan terlebih dahulu gambaran umum terkait Rectors. Jadi, Rectors itu sendiri atau kepanjangan dari ResNet 50 X Doctors itu merupakan kolaborasi antara DeepCNN atau Convolutional Neural Network Based Model ResNet 50 dengan dokter-dokter berkompeten. Lebih lanjut membahas mengenai Residual Neural Network 50, ResNet 50 adalah hasil improvisasi dari CNN. 50-layer network dengan dibantu ImageNet dataset untuk mengenali berbagai gambar dan mengklasifikasikannya ke dalam kelompok yang diinginkan adalah kelebihan dari model tersebut. Nah, lantas, kenapa sih kita memilih ResNet 50? Kan banyak tuh ada ResNet yang lain seperti ResNet 101, ResNet 152, Inception V3, ada juga Inception ResNet V2. Nah, jadi alasannya adalah karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Narin et al., salah satunya mereka ingin menunjukkan di antara kelima pre-trained model CNN yaitu ResNet 50, ResNet 101, ResNet 152, Inception V3, dan juga Inception ResNet V2 yang memiliki akurasi tertinggi adalah ResNet 50 dan hal tersebut dijadikan salah satu dasar bagi kami untuk mengangkat Rector sebagai proyek yang akan kami laksanakan. Nah, akurasi yang dimaksud itu apa? Akurasi yang dimaksud tadi adalah dalam mengklasifikasikan 4 kelas seseorang, yakni mereka yang mengidap COVID-19, mereka yang normal atau sehat, mereka yang mengidap viral pneumonia, dan juga mereka yang mengidap bacterial pneumonia. Nah, ternyata akurasi yang tertinggi adalah ResNet 50. Nah, itu tadi adalah gambaran umum terkait ResNet 50. Lantas, bagaimana sih kerja dari ResNet 50 ini? Secara umum, untuk memperoleh hasil akhir yang kita inginkan, dimulai terlebih dahulu nih dari pengumpulan data X-ray, seperti yang kita lihat pada gambar yang paling kiri. Nah, setelah data-data dari dada masing-masing pasien yang telah dipilih terkumpulkan, hasil gambar tersebut kemudian akan diproses dengan training phase menggunakan kelima pre-trained model sebelumnya. Salah satu pemrograman yang dilakukan untuk melakukan penelitian tersebut adalah Python programming loh. Dan hasil dari training phase kemudian akan langsung mengklasifikasikan 4 kelas sebelumnya yang telah ditentukan.
Namun, tak hanya berhenti dari pengklasifikasikannya saja, karena itu hanya hasil akhir dari ResNet 50. Setelah hasil dari ResNet 50, tentu harus ditindaklanjuti, yaitu ditindaklanjuti oleh dokter-dokter di Indonesia. Mereka akan menyampaikan hasilnya kepada pasien yang bersangkutan. Jadi, peran dokter di sini itu nanti adalah mengkomunikasikan hasilnya kepada pasien, mungkin juga mengevaluasi hasil dari hasil dari ResNet itu sendiri, dan memberikan pengobatan yang sesuai dengan penyakit yang dimiliki. Tak hanya berhenti di situ, dokter juga akan mengevaluasi lebih lanjut terkait keluhan pasien tersebut hingga tuntas. Kemudian berikutnya adalah manfaat. Apabila nantinya aplikasi Rektors ini bisa diwujudkan, bisa diaplikasikan terutama bagi bangsa Indonesia. Jadi manfaat yang pertama adalah hemat waktu. Tentunya ketika Rektors ini dapat terwujud dan berjalan dengan baik, maka tenaga kesehatan terutama dokter akan lebih mudah untuk melakukan serta mengelompokkan hasil diagnosis pasien. Bagaimana bisa? Contohnya nih, ketika data pasien itu begitu banyak jumlahnya, sedangkan di lain sisi jumlah dokter di Indonesia, terutama dokter spesialis, sangatlah sedikit. Ketimpangan itu jika tidak segera diatasi akan membuat taraf kesehatan Indonesia itu bisa menurun, sehingga Indonesia perlu bantuan untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Sehingga melalui Rektors inilah kami harap Indonesia bisa mengatasinya dengan lebih baik, lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Kemudian manfaat yang kedua adalah terkait dengan collaboration skill. Jadi bentuk kolaborasi antara tenaga kesehatan, ahli IT, dan pasien dapat disatukan melalui Rektors tersebut. Jika target yang ditentukan itu ingin tercapai, mau tidak mau keterampilan dalam berkolaborasi tentu akan meningkat dan menjadi lebih baik lagi. Kemudian manfaat yang ketiga adalah makin siap untuk menyongsong revolusi industri 5.0. Seperti yang kita ketahui bahwa kini Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0. 10 tahun yang akan datang, kami yakin revolusi industri Indonesia ini juga akan berkembang. Sehingga untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi era revolusi yang lebih maju lagi, Indonesia dapat menggunakan Rektors ini salah satunya untuk apa? Untuk memajukan bidang kesehatannya. Dan manfaat yang terakhir adalah pengobatan pasien menjadi lebih mudah dan juga terstruktur. Jadi setelah kolaborasi yang tercapai, tentunya output yang dihasilkan juga akan lebih baik lagi, yakni pengobatan pasien menjadi lebih terstruktur dan juga lebih tepat sasaran. Namun dalam pelaksanaannya akan ditemukan tantangan-tantangan ya ketika hendak mengembangkan Rektors tersebut. Tantangan yang pertama adalah terkait dengan kolaborasi. Jadi dalam pengembangannya ini Rektors itu diperlukan adanya kolaborasi dengan orang-orang yang ahli. Ahli di mana? Yaitu mereka yang ahli di bidang IT dan juga dokter-dokter yang berkompeten. Kemudian tantangan yang kedua adalah terkait dengan teknologi. Jadi aplikasi Rektors ini merupakan salah satu hal baru ya, terutama bagi Indonesia, sehingga menurut kami akan cukup sulit untuk merealisasikannya. Sebab aplikasi Rektors ini menuntut teknologi yang sudah maju dan di lain sisi Indonesia masih berusaha untuk mengembangkan teknologi yang ada. Tantangan yang ketiga adalah terkait dengan biaya. Jadi untuk bisa mengimplementasikan Rektors tersebut di Indonesia diperlukan biaya yang cukup mahal itu. Biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Dan tantangan yang terakhir adalah terkait dengan hasil diagnosisnya. Jadi terkadang ya, dokter tuh masih kurang percaya dengan hasil diagnosis ResNet tersebut. Kenapa? Karena deep learning itu ibaratkan black box saja. Jadi dokternya pasti bertanya bagaimana proses reasoning dari program komputer tersebut bisa dihasilkan. Nah, dari tantangan-tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, apa sih solusi yang dapat kami berikan? Nah, pertama itu adalah motivasi. Jadi, memang kita harus punya kesadaran dan kenyataan dari awal untuk mewujudkan Rektors itu sendiri. Jika dari dalam dirinya sendiri saja sudah tidak ada kesadaran untuk mau mengembangkan aplikasi tersebut, tentu akan lebih sulit bagi kita untuk merealisasikan Rektors. Semakin dini kita menyadarinya, semakin mudah pula bagi kita untuk mencapai tujuan dari awal. Yang kedua adalah kita sebagai long life learner, kita harus belajar secara terus-menerus karena seperti yang kita ketahui ilmu itu berkembang setiap harinya dan tidak hanya berpatokan pada salah satu bidang saja. Profesi lain juga bisa memegang prinsip itu di dalam kehidupan mereka. Jadi saat kita telah membiasakan diri dari kecil untuk terus belajar dan berlatih, kelak di masa yang akan datang kita akan merasakan buah yang dihasilkan dari kerja keras itu. Nah, yang ketiga adalah spiritually okay. Jadi baik mentally maupun spiritually kita juga harus sama-sama harus sama-sama kita tingkatkan. Maksudnya adalah kita harus meminta bimbingan kepada Yang Maha Kuasa, karena apapun yang kita lakukan jikalau kita tidak meminta bimbingan dari Yang Maha Kuasa, proyek apapun itu tidak akan mencapai hasil yang paling maksimal.
Dan yang keempat itu adalah good relation. Maksudnya adalah ingat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Saat kita mampu membangun koneksi dengan orang lain, semakin mudah bagi kita untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi. Karena kita akan dibantu oleh semakin banyak orang. Dan kuncinya itu adalah communication skill yang baik. Dan yang terakhir itu adalah teamwork. Jadi lebih lanjut mengenai poin keempat tadi, saat relationship sudah terbangun dengan baik, kerjasama tim akan menjadi lebih mudah. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing individu dapat saling teratasi dan juga dapat saling dilengkapi. Dengan begitu, masalah teratasi, tujuan juga tercapai dengan maksimal. Nah, lebih lanjut nih membahas mengenai tantangan utama yang sebenarnya dihadapi Rectors itu sendiri apa sih? Tantangan yang sebenarnya utama dihadapi itu adalah biayanya yang mungkin tinggi, alatnya yang mungkin belum memadai dan belum ada di Indonesia, dan juga ketidakpercayaan dokter terhadap hasil dari ResNet 50 itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa cara kerja dari Artificial Intelligence atau AI itu semacam black box. Jadi dokter tidak mungkin bisa, dokter mungkin belum bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam alat tersebut. Jadi mungkin mereka kurang percaya dengan hasilnya. Nah, ada solusi yang dapat kami berikan. Pertama adalah terkait biayanya yang mahal. Jadi biaya yang mahal itu salah satunya bisa diatasi dengan cara kita meminta bantuan dari pihak eksternal. Seperti solusi umum yang kita berikan pada poin keempat, yaitu good relation. Dengan memiliki relasi yang baik, relasi yang kuat dengan kerabat, teman dekat, pasti akan ada teman yang dapat membantu kita untuk mendanai atau bahkan menyupport proyek yang akan kita bangun. Nah, tak hanya dari pihak-pihak kerabat atau teman dekat, tapi juga mungkin dari pemerintah atau dari pengusaha-pengusaha di Indonesia yang mau bersukarela untuk mendanai proyek yang kita angkat. Nah, yang kedua adalah terkait hasil dari ResNet 50 yang mungkin belum dapat dipercaya sepenuhnya. Jadi mungkin memang seperti yang kita ketahui tadi bahwa prinsip kerjanya hampir seperti black box. Nah, salah satu alternatif yang dapat kami berikan adalah melakukan riset terlebih dahulu kepada sejumlah responden. Dalam hal ini berarti adalah pasien. Riset tersebut salah satunya adalah untuk memperkuat kembali ketepatan diagnosis ResNet 50. Apakah memang benar pasien tersebut mengidap COVID-19? Apakah benar dia mengidap bacterial pneumonia dan lain-lain? Nah, kemudian hasil riset tersebut juga harus dikontrol, dievaluasi, dan diperbaiki kembali ke depannya agar semakin sesuai dengan hasil yang diharapkan. Solusi di atas itu memang adalah best case yang dapat terjadi. Bagaimana dengan worst case-nya? Worst case-nya itu adalah mungkin solusi-solusi tersebut tidak dapat mengatasi tantangan yang ada. Nah, lantas apa solusi terakhir yang dapat kami berikan? Jadi solusi terakhir yang dapat kami berikan itu adalah kembali lagi pada poin pertama kita, bahwa dengan adanya motivasi yang tinggi segala sesuatu dapat dicari jalan keluarnya. Biayanya mahal, mungkin bisa kita terus mencari bantuan tanpa kita berputus asa, dan kemudian terkait mungkin isi dari artificial intelligence yang mungkin kurang transparan, kita terus belajar dan berlatih untuk memperbaiki teknologi tersebut agar di kemudian hari transparansinya menjadi lebih nyata, sehingga dokter menjadi lebih yakin dan lebih percaya terhadap hasil dari artificial intelligence tersebut. Nah, kemudian kita sudah mencapai terakhir penjelasan dari kelompok kami, yaitu kesimpulan dari Rectors ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa aplikasi Rectors adalah salah satu alat untuk melakukan diagnosis dan juga tindak lanjut terkait manifestasi klinis penderita COVID-19. Aplikasi ini bekerja dengan cara mendeteksi pasien yang terinfeksi virus COVID-19 menggunakan radiografi ronsen atau X-ray dada. Kemudian gambar ronsen yang ada akan diproses dalam pemrograman, yaitu salah satunya dengan menggunakan pre-trained model yang jenis ResNet 50, yang kemudian akan teridentifikasi ke dalam sebuah kelas-kelas biner. Jadi aplikasi Rectors ini sendiri merupakan kolaborasi antara Deep CNN atau Convolutional Neural Network Based Model ResNet 50 dengan dokter-dokter berkompeten. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang kuat antara ahli IT dan juga dokter yang berkompeten. Tidak hanya di antara kedua profesi tersebut, tapi juga mungkin kerjasama dengan pihak-pihak eksternal, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, tak hanya secara eksternal, tapi juga faktor internal dari masing-masing individu itu juga penting, seperti kesadaran diri, motivasi yang tinggi, dan kemampuan untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan dikembangkannya Rectors ini, diharapkan dokter dapat berperan cepat dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Selain itu, Indonesia juga diharapkan bisa menghadapi masalah kesehatan global yang ada, sekaligus dapat menyejajarkan diri dengan negara-negara maju lainnya. Berikut ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kelompok kami terkait Rectors atau ResNet 50 X-Doctors. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat, atau mungkin teori-teori yang masih keliru, dan mohon untuk perbaikannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.